الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على خير خلق الله أجمعين، سيد المرسلين وإمام النبيين، حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم، وقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, para tamu Allah, saudara-saudaraku seiman sedang jemaah Jumat, rahimakumullah. Tibalah kita di Jumat penghujung bulan Sya'ban. Hitungan hari, insya Allah kita akan menyongsong tamu yang paling mulia, bulan yang sangat dirindukan oleh orang-orang soleh, bulan di mana pintu-pintu surga akan terbuka lebar, pintu-pintu neraka akan dikunci dan ditutup rapat, syaitan dibelenggu, ibadah-ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib, ibadah-ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat. Hati orang beriman yang mana tidak rindu bertemu dengan tamu yang paling mulia ini? Kita ditakdirkan hidup dalam usia yang singkat, berbeda dengan umat-umat Nabi sebelum kita yang hidup ratusan tahun. Maka khatib mengajak diri khatib dan kita semua, ittaqullaha haqqa tuqatih. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan ibadah, syukur dan ubudiyah kita kepada Allah. Karena kita hidup di dunia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan layaknya seorang musafir bepergian jauh melewati padang pasir yang tandus, lalu bertemu dengan sebuah pohon yang rindang, kemudian dia istirahat berteduh sejenak. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah di tengah zaman yang penuh dengan kezaliman, zaman yang penuh dengan kejahilan dan kebiadaban. Manusia menyembah patung berhala yang tidak bernyawa. Manusia kehilangan kasih sayang, yang ada hanyalah hukum rimba. Siapa yang kuat akan menindas dan memperbudak yang lemah. Cahaya Islam sampai kepada kita telah melalui pengorbanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kemudian umat yang setia mengikutinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amal yang mesti kita kencangkan pada bulan Ramadan, yang mesti kita gigih untuk menspesialkan waktu, tenaga, dan kesempatan kita pada bulan Ramadan, yang mesti jauh berbeda
dibandingkan ketika kita berada di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah sunnah. Salat sunnah. Di dalam hadis kursi, Imam An-Nawawi menulis dalam kitab Al-Arba'in. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Allah berfirman dalam hadis kursi, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, yaitu hamba yang dekat dengan Rabb-Nya, hamba yang telah mampu meninggalkan hawa nafsu yang menyesatkan dan maksiat serta perbuatan dosa. Lalu siapa saja yang memusuhinya, maka aku, kata Allah, telah izinkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidak ada satu ibadah pun yang lebih dicintai oleh Allah dilakukan seorang hamba dibandingkan ibadah yang telah kuwajibkan kepadanya, seperti ibadah solat. Maka solat adalah ibadah yang paling utama untuk terus kita tingkatkan kualitasnya. Berjamaah di masjid, berusaha di shaf pertama, terus tiada henti untuk mendalami maknanya, berusaha untuk khusyuk menunaikannya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi ini, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Dan tiadalah hambaku, kata Allah, yang terus mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbah. Maka Allah memastikan aku akan mencintainya. Tidak ada cinta yang paling tinggi nilainya dibandingkan cinta seorang hamba kepada Allah dan cinta Allah kepada kita sebagai hambanya. Hari ini manusia sibuk mencari perhatian, popularitas, bahkan mohon maaf, sampai-sampai menghalalkan segala cara, menghambur-hamburkan harta. Mereka lupa padahal tujuannya diciptakan oleh Allah di muka bumi. Cinta yang paling puncak abadi yang mesti dia kerahkan seluruh energinya adalah meraih cinta Allah. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, apabila aku telah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahu, dan penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dengan itu dia memukul, kakinya yang dengan itu dia melangkah. Wala in sa'alani, apabila hambaku meminta kepadaku, kata Allah, la u'tiyannahu, maka pasti akan kuberi. Wala in ista'adzani, apabila hamba tadi meminta perlindungan, penjagaan, pengawasan kepadaku, maka pasti la u'izannahu, maka aku akan melindungi hamba itu, kata Allah. Ibadallah, sampai detik ini 360 malam lebih sepanjang tahun berlalu dalam hidup kita. Kita begitu kuat begadang untuk dunia. Kita begitu kuat melawan rasa kantuk untuk mengejar dunia. Berapa kali kita berjuang untuk bangun walaupun 2 rakaat, lalu mengambil air wudhu, bersimpuh rukuk, sujud, beribadah kepada Allah. Setiap sepertiga malam terakhir Allah berfirman, yanzilu rabbukum ila as-sama'i dunya fi kulli thuluthil lail. Apa kata Allah? Hal min da'in fa'ajibulah. Adakah hambaku yang berdoa di sepertiga malam terakhir ini, maka aku kabulkan doanya. Wa hal min ta'ibin fa'atubu alaihi. Adakah hambaku yang bertaubat,
maka ku terima taubatnya. Wa hal min mustaghfirin fa aghfirullah. Adakah hambaku yang beristighfar meminta ampun, maka ku ampuni dosa-dosanya. Ibadallah, perbanyak ibadah-ibadah sunnah pada bulan Ramadan. Salat tarawih, salat tahajud, ibadah sunnah duha dan seterusnya. Karena itulah yang akan menambah bekal kita di alam kubur, menambah bekal kita ketika semua amal akan ditimbang oleh Allah di padang mahsyar nanti. Yang kedua, ibadallah, interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Jangan sampai kitab suci yang ini bukanlah buatan manusia seperti konstitusi yang layak saja dirubah kapanpun, bahkan bisa juga dirubah untuk kepentingan. Tapi kitab suci ini adalah wahyu kalamullah yang diturunkan ke muka bumi. Di halaman pertamanya setelah suratul Fatihah digaransi oleh Allah Azza wa Jalla, dzalikal kitabu la raiba fihi. Satu huruf pun, satu ayat pun, satu kalimat pun tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Ada dua bekal pusaka yang kutinggalkan untuk umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berpegang teguh kepadanya dalam kondisi apapun, maka kita tidak akan pernah tersesat. Kehidupan kita akan terus mendapatkan berkah dan bahagia dekat dengan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali. Tidak ada lampu sekarang di zaman kita, tidak ada mushaf secantik yang dicetak pada zaman kita. Kenapa para ulama dulu begitu dekat dengan Al-Quran? Mereka bisa mengkhatamkan berkali-kali Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, karena hatinya bersih, hatinya jauh dari maksiat, jauh dari dengki, jauh dari berburuk sangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aznaba ibnu Adam dzamban," apabila anak cucu Adam melakukan sebuah dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan ada bintik hitam di hatinya. Tapi apabila hamba itu menanggalkan dosanya lalu bertaubat dan beristighfar, barulah bintik hitam itu akan hilang dari hatinya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba." Saya melihat ternyata yang membuat gelapnya hati manusia sulit menerima kebenaran, tidak bisa untuk khusyuk beribadah, yaitu dosa dan maksiat. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga yang berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Tahukah kita ibadallah dalam kondisi apa beliau syahid meninggal dunia? Ketika membaca Al-Quran dalam kondisi puasa sunnah. Imam yang begitu mulia, khalifah yang begitu mulia, meninggal ketika membaca Al-Quran. Makanya hadis yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, hadis Sahih Bukhari, yang hadis ini langsung didengar oleh Utsman bin Affan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Yang paling baik, yang paling mulia di antara kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang hamba yang tidak pernah berhenti sampai akhir hayatnya untuk terus mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran berdebu di rumah-rumah kita. Sampai kapan kita menunggu? Apakah sampai ketika terbujur jasad kita dingin kaku, lalu orang-orang menangisi kepergian kita dan membacakan Al-Quran kepada kita? Ketika kita sempat membaca satu halaman, satu ayat, mungkin dalam perjalanan kita dengarkan melalui audio HP kita hidupkan di mobil-mobil kita. Sungguh sudah sangat banyak alat perangkat untuk kita dekat dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu akan menerangi kuburan kita. Rumah akan terasa bahagia, keluarga akan tentram,
ketika di rumah itu dikumandangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ibadallah, berbanyak sedekah pada bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang sahih, para sahabat menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Nabi sangat kaya, tapi kekayaan beliau gunakan untuk kejayaan dakwah Islam. Dan ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah itu jauh lebih dermawan. Bahkan kedermawanannya digambarkan dalam hadis ini seperti karihil mursalah, bagikan angin yang bertiup. Begitu dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berinfak, bersedekah, membelikan pakaian untuk anak yatim, membantu fakir miskin, lalu kita menyediakan makan dan minum untuk orang berpuasa ketika berbuka dan sahur, maka itu akan menjadi bekal yang akan dilipat gandakan oleh Allah kepada kita melalui rezeki-rezeki kita. Lalu ibadallah, setelah 3 amal ini, dan mari kita perbanyak doa, khususnya pada bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah ampunan, ketakwaan, dan surga yang tinggi nilainya. Di penghujung Jumat Syaban ini, kita juga tentu berdoa, duka musibah melanda kota Padang dan sekitarnya, hujan yang turun dalam durasi yang cukup lama. Ada sebuah hadis ini dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Syarif an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah, lalu masuklah seseorang dari pintu arah Daril Qadha. Daril Qadha ini mengarah kepada rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka seseorang ini meminta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul." Ya Rasulullah, harta benda telah rusak, jalan-jalan telah putus. Tolong minta kepada Allah agar diturunkan hujan kepada kami. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. 3 kali Nabi berdoa. Maka Anas bin Malik menceritakan, selama 6 hari nyaris kami tidak melihat matahari, hujan turun begitu lebat. Maka pada Jumat sepekan setelahnya, datang pula lah lelaki yang tidak dikenal ini dari pintu arah rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia meminta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, halakatul amwal wa qata'atis subul." Harta-harta telah rusak, jalan-jalan telah putus. Ya Rasulullah, tolong minta kepada Allah agar hujan ini ditahan dan tidak lagi diturunkan di kota Madinah, karena saking lebatnya hujan. Ada ulama yang mengisahkan sampai onta-onta pun hanyut. Sepertinya doa yang kedua ini perlu juga kita pelajari dan mulai-mulai kita hafal dan kita baca. Berbagai upaya pemerintah mungkin sudah dilakukan, tetapi kita perlu ketahui angin, hujan, gempa, matahari, bulan, semuanya adalah makhluk dan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa Nabi dalam khutbah ketika itu? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan ini di sekitar kami dan tidak lagi di atas kami. Allahumma 'alal akam wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitish syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan ini ke bukit-bukit, ke lembah-lembah yang dalam, ke dataran-dataran tinggi, dan ke tempat tumbuhnya tanam-tanaman. Mudah-mudahan ibadallah, banjir yang melanda kota yang kita cintai ini segera reda, dan saudara-saudara kita yang mendapat dan ditimpa oleh musibah banjir, Allah berikan kekuatan, ketabahan, dan ganti yang lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin,
أشهد أن لا إله إلا الله ولي الأولياء والصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang hidup pasti akan merasakan kematian. Bisa saja ini menjadi Jumat terakhir kita. Bisa saja siang nanti adalah makan terakhir bersama dengan anak-anak kita. Saudaraku, apabila ini menjadi Jumat terakhir kita, sudahkah kita mampu mempertanggungjawabkan perjalanan hidup kita yang singkat sementara di hadapan Allah? Sudahkah anak-anak yang di tubuhnya mengalir darah daging kita di tengah dekadensi moral yang luar biasa, apakah mereka sudah kita pastikan akan mengerjakan kewajiban-kewajibannya lalu mengirimkan doa setiap waktu kepada kita? Kita belum terlambat. Mari kita berbenah. Mari kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين المتقين. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمعاصي والمنكرات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين والمجاهدين الثابتين المرابطين على أرض غزة فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود المغتصبين والصهاينة المعتدين ومن عاونهم وحلفاءهم. اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا عزيز يا جبار يا قهار، أنت على كل شيء قدير. اللهم قتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تدع لهم دبابة إلا فجرتها ولا طائرة إلا أسقطتها ولا سفينة إلا أغرقتها. اللهم أرنا فيه من عجائب قدرتك. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير. اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين ردا جميلا، وارزقنا فيه الصلاة قبل الممات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.